Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang domain, kodomain, dan range. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Simak video berikut ini ya. Yang pertama, banyaknya pemetaan. Bagaimana cara menentukan pemetaan, Bu? Nah, di sini kita mulai dari himpunannya dulu ya. Ada himpunan A dan himpunan B. Misalkan, himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu, himpunan B isinya atau anggotanya adalah A dan B. Pertanyaannya, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, sekarang kita lihat nih. Soalnya kan dari A ke B, berarti A itu daerah asalnya, kemudian B itu daerah tujuannya atau daerah kawan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang ditanya ada berapa kemungkinan pemetaannya. Kita harus tahu dulu nih arti pemetaan itu apa. Pemetaan itu sama dengan fungsi ya. Nah, kita kan sudah tahu bahwa fungsi itu berarti menghubungkan semua anggota yang ada di daerah asal. Berarti kasus ini semua anggota di daerah asal dihubungkan ke tepat satu anggota di B atau di daerah tujuan. Nah, baru kita cek nih kemungkinannya ada berapa. Bisa kita lihat ada 8 kemungkinan yang menentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Kok sudah tahu ada 8? Iya, karena sebenarnya ini ada rumusnya untuk mencarinya nih. Coba deh bayangin kalau himpunan A anggotanya ada 30. Terus himpunan B anggotanya ada 20. Wah, bakal banyak banget kan itu gambarnya. Gak mungkin kan kita harus gambar satu-satu. Makanya nanti kita akan gunakan rumus untuk mencari banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Oke, sampai sini paham kan? Oke, ini adalah rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, misalkan kita mau nyari pemetaan dari himpunan A ke B nih. Berarti kan asalnya di A, terus tujuannya ke B. Nah, banyaknya pemetaan rumusnya yaitu banyaknya anggota tujuan, berarti si B dipangkatkan dengan banyaknya anggota asal, berarti si A. Ini NB pangkat NA ya. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, di sini himpunan A-nya ada 1, 2, 3. Himpunan B-nya ada A dan B. Nah, kita cek dulu nih, di sini NA-nya atau banyak anggota A ada berapa? Nah, itu kan ada 3, berarti NA sama dengan 3. Lalu banyak anggota B ada 2 nih, berarti NB sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari A ke B. Tujuannya B, awalnya atau asalnya A. Berarti NB pangkat NA. Begitu juga sebaliknya ya, kalau ditanya banyaknya pemetaan dari B ke A berarti NA pangkat NB, gitu. Nah, NB-nya ada 2, lalu kita pangkat, NA-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bener kan tadi yang gambar diagram panah ada 8? Nah, jadi gitu ya cara untuk menentukan banyaknya pemetaan. Bisa dipahami kan? Oke. Sekarang kita beralih ke korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B, dan juga sebaliknya. Inilah nanti yang dapat membedakan antara fungsi biasa dengan fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Kalau fungsi biasa, kita cuma memikirkan himpunan asalnya. Sedangkan kalau di korespondensi satu-satu, kita harus memikirkan himpunan tujuan juga. Contoh kayak gini.
kalau misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Kalau fungsi biasa bisa aja kayak gini nih. A1 ke B1, A2 ke B1, A3 ke B4, A4 ke B2. Bisa kayak gini kan? Ini udah fungsi kan? Kenapa? Karena semua anggota di A memiliki pasangan hanya satu di himpunan B. Gitu. Tapi masalahnya kan di himpunan B ini ada B3 nih yang nggak punya pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu dong. Terus korespondensi satu-satu kayak gimana, Bu? Kayak gini. Misalnya A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3, A4 ke B4. Nah, kita bisa lihat kan seluruh anggota A punya pasangan masing-masing di himpunan B atau di anggota B. Jadi, di B pun semua anggotanya punya pasangan di A. Kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan lagi nih, kalau di korespondensi satu-satu berarti banyak anggota himpunan A itu harus sama dengan banyak anggota di himpunan B. Bisa dipahami ya? Oke, supaya kalian makin paham, mari kita kerjakan beberapa contoh berikut. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke B. Di sini A-nya adalah bilangan prima kurang dari 5. Berapa tuh? Berarti bilangan prima yang kurang dari 5 pasti 2 dan 3 kan? Selanjutnya himpunan huruf vokal. Berarti mulai dari A, I, U, E, dan O. Berarti ini ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan banyak anggota A berarti ada 2 dan 3. Berarti ada NA-nya ada 2. Lalu banyak anggota B ada 5. A, I, U, E, O. Berarti NB sama dengan 5. Nah, karena yang ditanya banyak pemetaan dari A ke B, so kita langsung aja nih masukin ke rumusnya. Karena tujuannya B, berarti NB dulu yang disebut. Berarti NB pangkat NA sama dengan NB-nya 5 pangkat 2, berarti sama dengan 25. Kayak gitu. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke B adalah yang mana nih? Kita cek yang pertama dulu ya. Di sini P-nya dihubungkan ke 1, Q ke 3, dan R-nya ke 2. Berarti semua masing-masing punya pasangan satu semua kan? Jadi yang ini korespondensi satu-satu. Oke, kita checklist. Next, yang kedua. Yang P ke 3, Q ke 1, R ke 2. Berarti ini juga korespondensi satu-satu. Karena dia masing-masing memiliki satu pasangan. Oke, kita checklist juga ya. Next. Nah, yang ketiga ini, coba kita lihat. P sama 1. Berarti masing-masing punya satu pasangan kan? Q sama 3. Tapi R juga ternyata sama 3 nih. Berarti 3 ini pasangannya ada 2. Q sama R. Berarti ini salah ya. Dan lagi nih. Di sini 2-nya nggak punya pasangan. Berarti yang ini bukan korespondensi satu-satu. Next, yang terakhir. Di sini sudah jelas ya. Yang satu ini nggak ada teman. Berarti udah pasti bukan korespondensi satu-satu. Bisa dipahami kan sampai di sini? Oke, itu tadi video pembahasan tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Untuk video berikutnya, Ibu akan membahas bagian keempat, yaitu tentang notasi fungsi. So, stay tune terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.